Nefex. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiklas, NIM B201 20090. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Filsafat Barat adalah tradisi filosofis dunia dan berasal dari pemikir pra-Sokrates yang aktif di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi, seperti Thales sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pythagoras sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi, yang mempraktikkan cinta kebijaksanaan atau filosofia, dan juga disebut psikologi, murid fisikis atau alam. Sokrates adalah seorang filsufus yang sangat berpengaruh, yang bersikeras bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan, tapi merupakan pengajar kebijaksanaan. Filsafat Barat dapat dibagi menjadi 3 era, yaitu filsafat kuno, filsafat abad, dan filsafat modern. Di era kuno didominasi oleh ajaran filsafat Yunani yang muncul dari beberapa murid Sokrates, seperti Plato yang mendirikan akademik Plotanis. Plato merupakan salah satu pemikir Yunani yang paling berpengaruh dalam keseluruhan pemikiran abad Barat. Murid Plato, bisa disebut juga Aristoteles, juga sangat berpengaruh. Ia mendirikan sekolah peripatetik. Tradisi lain termasuk Cynicisme, Stoikisme, dan Skeptisisme Yunani, dan Epikureanisme. Topik-topik penting yang dibahas oleh orang-orang Yunani termasuk metafisika dengan teori-teori yang berkompeten seperti atomisme dan monisme, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, eudaimonia, atau kemungkinan pengetahuan dari sifat akal budi atau logis. Dengan bangkitnya kerajaan Romawi, filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam bahasa Latin oleh para filsufus Roma seperti Cicero dan Seneca. Filsafat abad pertengahan pada abad ke-5-16, periode setelah jatuhnya keikasaran Romawi Barat dan didominasi oleh bangkitnya Kekristenan, dan mencerminkan keprihatinan teologis Yudeo-Kristian, dan juga mempertahankan kontinuitas dengan pemikiran Yunani Romawi. Masalah seperti keberadaan dan sifat Tuhan, sifat iman dan akal, metafisika, masalah kejahatan dibahas oleh periode ini. Beberapa pemikir utama abad pertengahan mencangkup St. Augustine, Thomas Aquinas, dan Beatrice Aslan dan Roger Bacon. Filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyongkong atau teologi, dan karena itu mereka berusaha menyelaraskan filsafat mereka dengan interpretasi mereka terhadap kitab suci. Periode ini mencetuskan perkembangan skolastikisme, sebuah metode kritikal teks yang dikembangkan di universitas abad pertengahan berdasarkan pembacaan dan perdebatan yang dekat pada teks-teks kunci. Periode Roscianisme pada tahun 1355 sampai 1650 lebih melihat peningkatan fokus pada pemikiran klasik Yunani Romawi dan pengaruh humanisme yang kuat. Filsafat modern awal di dunia barat dimulai dengan pemikir seperti Thomas Hobbes dan René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Setelah perkembangan ilmu alam, filsafat modern lebih terfokus mengembangkan landasan pengetahuan sekuler dan rasional, beralih dari struktur otoritas tradisional seperti agama, pemikiran skolatis, dan gereja. Filsuf modern ulama meliputi Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, dan Kant. Filsafat abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas disebut The Enlightenment, dan tersebut tokoh-tokoh seperti Hegel, tokoh kunci dalam idealisme Jerman, Kierkegaard yang mengembangkan fondasi untuk eksistensialisme, Nietzsche, seorang ahli Kristen yang terkenal, J. Mill yang mempromosikan
utilitarianisme Karl Marx yang mengembangkan fondasi atau komunisme, dan orang Amerika William James abad ke-20 menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dan filsafat kontinental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, pragmatisme, dan linguistik. Era bulan sabit subur Iran dan Arab adalah cikal bakal bagi filosofi, sastra hikmat yang paling awal dikenal, dan saat ini sebagian besar didominasi oleh budaya Islam. Literatur kebijaksanaan awal dari daerah ini adalah aliran yang berusaha menginstruksikan orang untuk melakukan tindakan etis, kehidupan praktis, dan kebijakan melalui cerita dan amsal. Di Mesir kuno, teks-teks ini dikenal sebagai sebai atau ajaran, dan ini sangat penting bagi pemahaman kita tentang filsafat Mesir kuno. Astronomi Babilonia juga memasukkan banyak spekulasi filosofis tentang kosmologi yang mungkin telah mempengaruhi orang Yunani kuno. Filosofi Yahudi dan filsafat Kristen adalah tradisi religius yang berkembang baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Yang keduanya memiliki teks Yudaik awal tertentu, terutama Taknak dan kepercayaan metoteistik. Pemikiran Yahudi seperti Geonim dan Akademi Talmud di Babilonia dan Maimonides terlibat dengan filsafat Yunani dan Islam. Filsafat Yahudi berasal di bawah pengaruh intelektual Barat yang kuat dan mencangkup karya-karya Musa Mendelssohn yang mengantarkannya ke Haskalah, The Jewish Enlightenment, eksistensialisme Yahudi, dan Yudaisme reformasi. Filsafat Iran pra-Islam dimulai dengan karya Zoroaster, salah satu promotor pertama monoteisme dan dualisme antara yang baik dan yang jahat. Kosmogoni dualistik ini kemungkinan mempengaruhi perkembangan filsafat Iran seperti Manikeisme dan Mazdakisme. Setelah penaklukan Muslim, filsafat Islam awal mengembangkan tradisi filosofis Yunani dalam arah inovatif baru. Zaman keemasan Islam ini mempengaruhi perkembangan intelektual Eropa, dan arus utama pemikiran Islam awal adalah Katam, yang berfokus pada teologi Islam dan falsafah yang didasarkan pada Aristotelisme dan Neoplatonisme. Karya Aristoteles sangat berpengaruh di kalangan para ahli filsafat seperti Al-Kindi abad ke-9, Ibnu Sina 980 sampai 10 Juni, dan Ibnu Rushd abad ke-12. Yang lainnya seperti Al-Ghazali sangat kritis terhadap metode falsafah Aristoteles. Pemikir Islam juga mengembangkan metode ilmiah, kedokteran eksperimental, teori optik, dan filosofi hukum. Ibn Khaldun adalah seorang pemikir berpengaruh dalam filsafat sejarah. Di Iran, beberapa sekolah filsafat Islam terus berkembang setelah zaman keemasan dan mencakup berbagai arus seperti filsafat iluminasi, filsafat sufi, dan teosofi transenden. Pada abad 19 dan 20, dunia Arab menjadi saksi dan nahda kebangkitan atau pencerahan yang mempengaruhi filsafat Islam kontemporer. Sekian materi yang saya bawakan tentang ilmu filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.